화이팅. 파이팅! Drama ini diawali dengan Kim Gun-woo yang baru saja pulang latihan dan akan pulang dengan naik bus. Tapi ketika ia hendak naik bus, terjadi sebuah masalah dan Gun-woo berusaha untuk mengatasinya. Karena hal yang dilakukan tersebut, ia mendapat pujian dari para penumpang. Sesampainya di rumah, tak sengaja ia mendengar percakapan ibunya yang sedang ditagih hutang. Semenjak itu, ia bekerja keras untuk membantu ibunya untuk melunasi hutangnya. Kemudian ditampilkan acara rapat dari para pengusaha yang sedang merencanakan pembangunan, tapi terkendala oleh selisih nominal yang cukup besar. Yang kemudian datang Kim Yong-gil. Ia mengajukan dirinya untuk berinvestasi sebesar 100 miliar dengan mengajukan beberapa persyaratan dan salah satunya memiliki kasino di lantai paling atas hotel yang akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Beberapa hari kemudian, Kim Gun-woo melakukan pertandingan dengan Hong Woo-jin di babak terakhir. Pelatih Hong Woo-jin sudah memperingatkan dirinya dengan pukulan kiri, tapi dirinya terlalu sombong dan meremehkan lawannya yang akhirnya ia berhasil dikalahkan dengan satu pukulan yang mengenai perut bagian kirinya. Selesai pertandingan, Kim Gun-woo menunggu Hong Woo-jin keluar dan berniat untuk mengajaknya makan bersama. Awalnya Hong Woo-jin menolak tawarannya dan pada akhirnya berubah pikiran dan makan bersama. Saat makan bersama, hubungan mereka berdua semakin dekat ditambah mereka dari divisi yang sama. Hingga akhirnya mereka bertukar nomor telepon dan menjadi teman baik. Gun-woo yang baru saja tiba di toko ibunya langsung memeluknya dan memberikan uang hadiah untuk membayar hutang ibunya. Saat mereka berdua pulang, Gun-woo melihat ada sebuah mobil yang berhenti di depan toko ibunya. Yang ternyata itu adalah anak buah Kim Yong-gil yang sedang melakukan survei di daerah tersebut. Pagi harinya, mereka melakukan aksinya dan menawarkan pinjaman kepada pemilik toko yang ada di daerah tersebut termasuk kepada ibunya Gun-woo. Tanpa curiga, mereka semua menyetujui dan menandatangani pinjaman yang ditawarkan. Sementara itu, Kim Gun-woo pergi untuk latihan yang ternyata tempat latihannya ditutup karena ada yang terpapar oleh COVID. Yang akhirnya ia menghubungi Hong Woo-jin dan bergegas pergi ke rumahnya. 아침부터 질척거려. 놀자, 응? Di perjalanan, ia melihat orang yang mencurigakan yang akhirnya ia berusaha untuk membantu dan mengejar orang tersebut. Tapi ternyata ia salah paham dan merusak rencana seseorang yaitu Kim Hyun-ju. Kim Hyun-ju pulang ke rumah dan menyerahkan jam tangan yang berhasil diambil dari peminjam uang kakeknya. Kakeknya juga mengkhawatirkan dirinya karena berjuang sendirian dan berusaha mencarikan seseorang yang bisa melindungi dan bekerja sama dengannya. Yang akhirnya ia menghubungi Moon Kwang-moo dan meminta untuk dicarikan seseorang dengan kualifikasi yang ditentukan. 제가 이거 괜찮은 후보자들 빠르게 추려보겠습니다. Sementara itu, Kim Yong-gil sedang merayakan keberhasilan rencananya untuk mendapat persetujuan dari wali kota tentang pembangunan kasino miliknya. 야, 그래서 어디부터 칠래? Dan ia mulai menjalankan misinya untuk menagih pinjaman kepada para pemilik toko serta melakukan kekerasan. Tempat pertama yang didatangi adalah toko milik ibu Kim Gun-woo. Ibunya segera menghubungi Kim Gun-woo, sementara para penjahat itu menghancurkan toko miliknya. Kim Gun-woo bergegas menuju toko ibunya setelah mendengar keributan tersebut. Sesampainya di depan toko, ia langsung menghajar habis anak buah Kim Yong-gil. Segera ia memeluk ibunya yang sangat ketakutan dan menghajar pria berkacamata. Tak selang lama, Kim Yong-gil dan In-bom menghampiri mereka, dan terjadilah duel antara Gun-woo dan juga In-bom. Di luar dugaan, ternyata Gun-woo tidak bisa mengalahkan In-bom dan berakhir dengan goresan di wajahnya yang dilakukan oleh Kim Yong-gil. Gun-woo segera dibawa ke rumah sakit oleh ibunya dan mendapat perawatan medis. Keesokan harinya, ia pergi untuk kontrol ke rumah sakit bersama Hong Woo-jin. Hong Woo-jin yang membaca surat pinjaman uang ibunya menyadari kalau terjadi hal yang ganjal dan itu termasuk penipuan. 이거 한 달 안에 이자 억대, 집도 담보야. Di sela-sela pemikiran yang sangat semrawut, Hong Woo-jin mengajak Gun-woo pergi makan ke tempat langganannya. Dan di sana pula, Woo-jin berusaha mencarikan pinjaman untuk Gun-woo dengan menghubungi kenalannya.
Gunwoo yang menyadari hal tersebut pun merasa terharu. Selesai makan, mereka pergi ke kantor dan membicarakan tentang meminjam uang dengan jumlah yang sangat besar. Karena persyaratan yang tidak sesuai dengan Gunwoo, akhirnya Gunwoo mengajak Woojin pergi dari sana. 또 봐요. Hingga akhirnya, Woojin menghubungi Moon Gwangmu dan mereka pun berlari menuju kantornya. Pak Moon memberitahu mereka kalau Pak Choi sedang mencari seseorang untuk dipekerjakan dan menyuruh mereka untuk menemuinya besok pagi. Tiba keesokan harinya, Gunwoo dan Woojin bertemu dengan Pak Choi di restoran Jepang. Obrolan antara Pak Choi dengan Gunwoo berjalan lancar dan Gunwoo menyetujui untuk menjadi seorang pengawal. Sepulang dari sana, Woojin mampir ke rumah Gunwoo dan makan malam di sana. Di tengah-tengah makan, ada seseorang yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah orang suruhan Pak Choi. Ia mengantarkan uang sesuai nominal yang dibutuhkan Gunwoo untuk membayar hutangnya. Melihat uang tersebut, Gunwoo tidak bisa menahan tangisnya dan segera menyerahkan uang tersebut kepada ibunya. 고마워요. Di sisi lain, Myung-gil sudah ditunggu kedatangannya oleh Min-bom dan juga sepupunya yang seorang polisi. Min-bom langsung mengajak minum-minum hingga mereka mabuk, dan pertemuan mereka berakhir dengan membuat Myung-gil kesal dan menyuruh orangnya untuk mengawasi Min-bom. 범이랑 나가서 제 약점 하나 만들어 와. Pagi harinya, Gunwoo dan Woojin pergi ke kantor Pak Choi. Gunwoo juga berbicara kepada Pak Choi untuk mempekerjakan Woojin karena dia juga seorang petinju dan juga seorang marinir. Pak Choi menyetujui saran Gunwoo tapi ia harus berhasil melewati wawancara dengan Hyunju. 현주가 이 사람 붙이는 걸 많이 반대하기는 해. 화이팅. 화이팅! Pak Choi pun pergi dari sana dan menyuruh mereka untuk menunggu Hyunju datang. Di saat sedang menunggu, mereka melihat-lihat isi ruangan tersebut dan menyadari kalau banyak uang cash yang disimpan di sana. Gunwoo juga menyadari kalau Hyunju adalah orang yang sebelumnya pernah ia temui. Tak lama kemudian, Hyunju datang dan mereka langsung menyapanya. Di luar dugaan, Hyunju langsung menyuruh mereka untuk keluar dan mengatakan kalau dirinya tidak membutuhkan mereka. Woojin terus membujuknya tapi berakhir adu mulut antar keduanya. Berbeda dengan Gunwoo yang langsung berlutut di hadapan Hyunju dan menjelaskan tentang keadaannya. Hal itu berhasil membuat Hyunju berubah pikiran dan langsung mengajak mereka pergi makan. Hyunju juga langsung menjalankan misi pertamanya bersama dua pengawal barunya. Gunwoo dan juga Woojin mengikuti orang-orang yang menyamar menjadi tunawisma dan melihat terjadi kekerasan di sana. Gunwoo yang tidak bisa menahan dirinya akhirnya langsung menghampiri orang tersebut dan menolong tunawisma yang telah dihajar tersebut. Hyunju yang mendengar kabar dari Gunwoo langsung marah dan meninggalkan mereka berdua. Woojin berusaha membujuk Hyunju dan akhirnya mereka bertemu di kantor. Mereka berdua berusaha menjelaskan situasi yang telah terjadi kepada Hyunju, tapi berakhir terjadi adu mulut antara Hyunju dengan Woojin yang akhirnya Gunwoo mengajak Woojin pergi dari sana. Sampai di pintu keluar kantor, mereka berdua mendapat pesan dari Hyunju dan menyuruhnya untuk datang bekerja besok pagi. Hal itu membuat mereka berdua kegirangan. Penyamar tunawisma tadi melapor kepada atasannya kalau ada kelompok orang yang membuntutinya. Hyunju yang sedang merencanakan misinya bersama dua pengawalnya, tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan dua orang tak dikenal, dan bergegas menutup toko bukunya alias kantor mereka. Setelah kedatangan dua orang tak dikenal tersebut, Pak Choi datang ke kantor dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya, dan mengomeli mereka. Hyunju menjelaskan semuanya dan menunjukkan luka yang ada di wajah Gunwoo. Mendengar perkataan Gunwoo, bahwa yang melukai wajahnya adalah bos Smile Capital yang juga memiliki luka di wajahnya. Pak Choi langsung teringat dengan seseorang. Mereka bertiga pergi makan bersama dan menjadi semakin dekat. Hyunju juga menceritakan tentang masa lalunya dan hubungan sebenarnya dengan Pak Choi yang sekarang menjadi kakeknya. 나 따뜻한 거랬잖아. 원래 겨울엔 아야. 진짜. Min-bom yang sedang berada di perjalanan mampir untuk mencuci mobilnya yang tak disangka ternyata ia sudah masuk ke dalam perangkap anak buah Myung-gil. Ia dihajar dan dipermalukan oleh anak buah Myung-gil dan berhasil mengambil video dari kejadian tersebut yang kemudian digunakan untuk memerasnya. Pak Choi juga mengetahui kebenaran tentang Myung-gil, langsung syok dan teringat dengan masa lalunya.
Di masa lalunya, ternyata Myung-gil adalah anak buah Pak Choi. Dan karena bisnis Pak Choi akan ditutup, ia memberhentikan semua orangnya. Di malam harinya, Pak Choi mendapat kabar dari petugas keamanan bahwa kantornya terjadi perampokan dan ia bergegas menuju ke kantornya. Petugas keamanan mengira perampok itu 2 orang dan Pak Choi memutuskan untuk mengatasinya sendirian. Saat perampok itu berhasil membuka berangkasnya, Pak Choi tiba di sana dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak disangka, saat Pak Choi akan berhasil mengalahkan 2 perampok tersebut, datang seseorang lagi dan menyerang Pak Choi dari belakang yang ternyata orang tersebut adalah Kim Myung-gil. Pak Choi dihajar habis-habisan dan akhirnya dilempar keluar oleh In-bom. Saat In-bom mengecek keluar jendela, Pak Choi sudah tidak ada di sana dan mereka berdua buru-buru membereskan KTP dan pergi dari sana. Itulah penyebab Pak Choi lumpuh hingga sekarang dan menyuruh Hyunju untuk tidak melakukan hal berbahaya dan memberinya pengawal pribadi. 양재명은 피하자. 거긴 사람도 죽이는 놈들이야. Sementara itu, Myung-gil dan In-bom pergi ke tempat penyimpanan emas batangannya, dan hal itu hanya diketahui oleh mereka berdua. Di sisi lain, saat Hyunju, Gunwoo, dan juga Woo-jin akan pergi ke tempat makan langganannya, mereka disambut dengan toko yang sudah berantakan dan pemilik toko yang menangis karena ketakutan, yang ternyata itu adalah perbuatan rentenir. Mereka bertiga memikirkan hal tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan misinya diam-diam tanpa sepengetahuan Pak Choi. Saat mereka akan melakukan misinya, para penipu tersebut menyadari kedatangan mereka dan melakukan rencananya. Hingga saat tiba di stasiun bawah tanah, Gunwoo dan juga Woo-jin dikepung banyak orang dan Hyunju langsung menghubungi Pak Choi. Mereka berdua berniat untuk menghindari pertarungan, tapi sudah dihalangi oleh orang-orang tersebut dan terpaksa harus melawan mereka. Gunwoo dan juga Woo-jin menyerang mereka dengan tangan kosong dan melindungi satu sama lain, yang kemudian disusul dengan Hyunju bergabung dengan mereka. Sementara Pak Choi menghubungi anak buahnya dan menyuruh untuk menyelamatkan ibu Gunwoo yang berusaha diculik komplotan rentenir tersebut. Hwang Yang-jung yang menyelamatkan ibu Gunwoo juga meninggalkan luka untuk anak buah Myung-gil untuk memberinya peringatan. Seusai kejadian tersebut, mereka langsung dipanggil ke rumah Pak Choi dan mengomeli mereka karena telah nekat melakukan misi tanpa sepengetahuannya. Pak Choi dan 2 orang kepercayaannya mulai melakukan misinya yang seharusnya memang diselesaikan sejak lama. Pak Choi juga membuka berangkasnya dan mencoba untuk memakai pistolnya lagi. Myung-gil datang ke rumah sakit di mana para anak buahnya dirawat. Mengetahui ciri-ciri orang yang menyerang, Myung-gil menyadari sesuatu dan mulai melakukan rapat. Myung-gil menceritakan tentang masa lalunya dan menyuruh anak buahnya untuk mengawasi toko buku Pak Choi dan pergerakannya. Pak Choi juga melakukan penyelidikan dan menyusun rencana bersama anak buahnya. Ia menyuruh Hyunju untuk memindahkan uang yang ada di toko buku dan juga mengantar ibu Gunwoo pindah ke panti asuhan untuk mendapat tempat yang lebih aman. 어머, 계란말이가 다 어디 갔어? Malam harinya, mereka bertiga segera melakukan aksinya dan pergi menuju toko buku. Mereka bergegas mengepak semua uang yang ada di sana, dan ternyata mereka juga diikuti oleh anak buah Myung-gil. Gunwoo dan juga Woo-jin diikuti oleh In-bom dan diserang di dalam gudang. Hyunju yang berusaha memberitahu mereka dihadang oleh anak buah yang lain dan berhasil mengalahkannya. In-bom si manusia tank tidak mudah untuk dikalahkan. Sementara Gunwoo yang terbakar api emosi teringat dengan kejadian terakhir kali dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengalahkan In-bom, yang mana tekadnya berhasil membuat In-bom tak berdaya dan tak sadarkan diri. Sementara Hyunju juga berhasil memborgol tangan Jang-do. Mereka bertiga bergegas menyelesaikan misinya dan bergegas pergi dari sana. Dan hal yang tak diduga ternyata Jang-do berhasil melepaskan borgolnya dan segera menghubungi Myung-gil dan mulai menggerakkan anak buahnya yang lain yang berusaha mengepung Hyunju dan yang lainnya. Mereka bertiga akhirnya dikejar oleh anak buah Myung-gil dan pada akhirnya mobil yang dikendarai oleh Hyunju dan Woo-jin mati. Mereka pun turun dan berusaha membawa hartanya tapi tidak sanggup untuk mencapai mobil Gunwoo. Yang akhirnya mereka meninggalkan hartanya tersebut dan berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, Yang Jung sedang mengobrol dengan Pak Choi dan tak lama mendapat kabar dari 3 sekawan tersebut. Pak Choi sangat mengkhawatirkan keadaan Hyunju sementara Yang Jung menyapa Woo-jin dan menyuruhnya untuk pergi makan di restoran miliknya. 금고에 있는 돈은 잃어버렸어요. 죄송해요. 아니, 네 몸 괜찮냐고.
Di sisi lain, In-bom berhasil melepas ikatannya dan pergi ke IGD. Ia juga diikuti oleh Do-young. Myung-gil yang mendengar kegagalan misi anak buahnya mulai menambah aksinya dan menyuruh Jang-do untuk menangkap orang kepercayaan Pak Choi. Keesokan harinya, Pak Choi berbicara dengan Gun-woo dan menyuruh Gun-woo pergi bersama ibunya dan hidup di Pulau Jeju. Tapi Gun-woo menolak hal tersebut dan ingin berpartisipasi untuk menangkap Myung-gil. Tiba saatnya makan siang di restoran sashimi. 3 sekawan itu membahas Myung-gil and the gang bersama Yang Jung dan juga Do-young. Mereka mulai menyusun rencana dan menyiapkan fisik dan strategi. Gun-woo dan Woo-jin diajari cara menggunakan pisau dan teknik rahasia Yang Jung. Sementara Hyun-ju diajari cara menyerang lawan dengan mengendarai sepeda motor oleh Do-young. Mereka pun melakukan misi tim pertamanya. Hyun-ju dan Do-young berhasil menyerang Kim Jung-min. Sementara Gun-woo dan timnya berhasil menangkap Jang-do. Jang-do dibawa ke suatu tempat dan mulai diinterogasi oleh Pak Choi. Demi membuka mulutnya, Jang-do juga disiksa dengan disiram air garam di atas lukanya yang akhirnya ia menceritakan semua hal yang ia ketahui. Sementara Min-bom yang terus diancam dengan videonya harus melakukan segala perintah Myung-gil dan terus mendapat siksaan darinya. Myung-gil juga menyuruh sepupu Min-bom untuk mencari seseorang yang telah melukai anak buahnya. Dan Myung-gil mulai berlatih dan memasang senjata di atribut yang dikenakannya. Tim Pak Choi yang sudah kembali pulang mulai membahas misinya lagi dan merayakan keberhasilannya yang mengetahui kelemahan Myung-gil. Seusai acara itu, Yang Jung dan Do-young duduk di luar yang akhirnya Do-young memberitahu Yang Jung bahwa dirinya sudah berkeluarga dan akan mempunyai seorang anak. Do-young pun pulang ke rumahnya. Min Gang-yong, sepupu Min-bom, akhirnya menemukan lokasi orang yang telah melukai anak buah Myung-gil dan segera memberitahukan hal tersebut kepada Myung-gil. Mereka menuju tempat di mana Pak Choi dan timnya menginterogasi Jang-do, yang kemudian ia mendapat informasi pribadi Do-young dan segera pergi ke rumahnya. Istri Do-young dibangunkan oleh suara ketukan dan saat ia akan membuka pintunya, Do-young melarangnya dan menyuruh istrinya diam di kamar dan melaporkan hal tersebut kepada polisi. Yang pada akhirnya, Do-young tak berdaya dan terpaksa memberitahukan keberadaan Yang Jung berada. Pagi harinya, Pak Choi sarapan bersama dengan timnya dan juga menyuruh Hyun-ju dan Gun-woo untuk mengantar ibunya ke panti asuhan. Saat Yang Jung kembali ke restoran sushinya, ternyata ia sudah ditunggu oleh Myung-gil. Yang Jung diserang oleh Myung-gil hingga akhirnya ia tak bisa melindungi dirinya sendiri. Sementara anak buah Myung-gil pergi menuju rumah Pak Choi. Woo-jin yang sedang sarapan pun menyadari kedatangan mereka dan bergegas membawa pergi Pak Choi. Woo-jin berusaha menghentikan mereka semua, tapi apalah daya, ia tak bisa melawan orang sebanyak itu. Pak Choi pun juga segera mengambil pistol yang ada di berangkasnya dan berusaha melindungi dirinya. In-bom, si manusia tank, tak tinggal diam dan langsung menyerang Pak Choi. Kemudian datang manusia kejam si Myung-gil, yang kemudian mengakhiri hidup Pak Choi. Mereka juga membakar rumah Pak Choi dan membawa semua hartanya. Gun-woo dan Hyun-ju yang baru sampai di rumah langsung bergegas mencari keberadaan Pak Choi dan juga Woo-jin, yang akhirnya mereka terpaksa meninggalkan Pak Choi dan menyelamatkan Woo-jin. Woo-jin mengalami masa kritis dan membutuhkan donor darah, yang kemudian Gun-woo mendonorkan darahnya melebihi batas demi menyelamatkan nyawa bestinya. Selesai mendonorkan darahnya, Gun-woo langsung mencari Hyun-ju yang ternyata dia sudah pergi dari rumah sakit. Waktu pun berlalu begitu cepat dan Woo-jin pun juga pulih. Di suatu pagi, Gun-woo dan Woo-jin bangun pagi-pagi dan terus melatih tubuhnya, yang ternyata mereka tinggal di rumah Pak In-mok, supir pribadi Pak Choi. Kemudian mereka mengutarakan niatnya yang ingin kembali ke Seoul dan melanjutkan misinya yang belum selesai, yaitu menangkap Myung-gil. Pak In-mok sudah berusaha melarang mereka berdua, tapi mereka tidak bisa dihentikan. Sementara itu, saat Pak In-mok mengunjungi makam Pak Choi, ia menemukan surat dari Hyun-ju yang memberitahunya bahwa dirinya sekarang berada di Roma. Sepulang dari makam, Pak In-mok memanggil Gun-woo dan Woo-jin yang kemudian memberi mereka sebuah mobil dan uang untuk modal mereka ke Seoul. Ia juga menyiapkan kamar untuk mereka berdua yang ternyata adalah kamar milik cucunya. Sesampainya di Seoul, mereka mulai menyusun rencana dan mengecek mobil yang diberikan kepada mereka. Mereka pergi mengunjungi Min Gwang-mu dan melihat kantornya sudah hancur yang ternyata itu juga olah dari Myung-gil.
Kwang-moo juga baru mendengar tentang kabar Pak Choi dan hampir tidak percaya hal itu bisa terjadi. Kemudian dua sekawan itu menghampiri orang-orang yang menyamar sebagai tunawisma itu, yang kemudian salah satu dari mereka setuju untuk menjadi mata-mata untuk mereka dan mencari informasi tentang Myung-gil. Mereka juga mendapat informasi mengenai perselisihan antara Myung-gil dengan Min-bom. Kemudian mereka mencari tahu informasi tentang Min-bom. Hingga saat ini, Min-bom masih diperas oleh Myung-gil dan dipaksa memenuhi keinginannya. Ia dipukuli dan diancam dengan video bugilnya. Dan setelah pertemuan itu, Min-bom mendapat pesan dari Gun-woo dan memberitahu kalau dia mengetahui letak cakram Myung-gil berada. Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di bar. Seperti biasa, Min-bom mengajak mereka berdua minum alkohol hingga membuat mereka cukup mabuk. Di pagi harinya, saat Min-bom terbangun dari tidurnya, ia cukup terkejut dengan keberadaan Gun-woo dan juga Woo-jin, yang kemudian mereka sarapan bersama dan merencanakan misinya. Saat tiba di kantor, mereka semua menyiapkan strategi dan siap menjalankan misinya. Mereka berusaha meretas handphone milik Myung-gil ketika ia sudah men-scan barcode perusahaan. Namun ternyata Myung-gil mempunyai 2 smartphone. Hal itu membuat tim cukup panik dan Min-bom menjalankan plan B. Min-bom berusaha meminjam smartphone Myung-gil dan usahanya berhasil. Brankas milik Myung-gil berhasil dibakar dan saat Myung-gil sampai di rumah dan mengetahui hal itu, ia berteriak dan marah. Dia langsung mengambil sebuah smartphone dan menghubungi seseorang dari kantor polisi. Myung-gil mulai mencari tahu keberadaan Pak In-muk dan mengerahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Kemudian Gun-woo mendapat pesan dari seseorang yang ternyata ia dikirimi sebuah foto Pak In-muk yang sudah tidak berdaya. Mereka pun bergegas untuk menyelamatkan Pak In-muk, termasuk cucunya dengan membawa busur panah sebagai senjatanya. Woo-jin juga mengajak Kwang-moo untuk bergabung dengan misi penyelamatan tersebut. Gun-woo dan Woo-jin masuk lewat pintu depan dan mulai menghabisi semua anak buah Myung-gil. Sementara Damin dan Kwang-moo menyerang dari lantai atas dengan kemampuan yang mereka miliki. Gun-woo juga bertemu lagi dengan In-bom dan menyerangnya hingga tak sadarkan diri. Ia meluapkan emosinya dan sudah mengetahui teknik In-bom. Mereka segera menuju tempat di mana Pak In-muk disandera. Di perjalanan, Gun-woo menghubungi polisi Gang-yong bahwa Pak In-muk telah diculik. Gang-yong menyuruh Jae-min mengirim pasukan ke lokasi tersebut dan tak lupa ia menghubungi Myung-gil untuk informasi tersebut. Myung-gil pun menyuruh anak buahnya untuk segera memindahkan Pak In-muk dari tempat tersebut. Sementara Kwang-moo berusaha mencari informasi melalui In-bom tapi ia tetap tidak mau mengatakan apapun, yang berakhir dengan ia menggigit lidahnya sendiri. Keesokan harinya, Gang-yong pergi untuk membeli kopi dan beberapa saat kemudian, ia mendapat kabar kalau video bugil milik Min-bom masih ada dan di saat yang bersamaan, ia menyadari bahwa dirinya telah diracuni. Ia berusaha mencari garam ke toko seberang dan berhasil menyelamatkan dirinya. Gun-woo dan Woo-jin mendapat telepon dari Myung-gil dan menyuruh mereka pergi dari tempat budidaya ikan dan melarang untuk melaporkan kepada polisi. Malam harinya, mereka pergi bertiga dan sengaja menurunkan Damin agak jauh karena mengkhawatirkan dirinya. Sesampainya di sana, mereka langsung dihajar oleh orang-orang yang membawa senjata. Myung-gil yang melihat anak buahnya kewalahan melawan mereka berdua, mulai melakukan aksinya dengan mengancam akan menghabisi Pak In-muk yang akhirnya mereka berdua pasrah dan diam untuk dihajar. Tak sampai di situ, Damin datang dan langsung meluncurkan anak panahnya dan mengenai lengan Myung-gil. Hal itu membuat Myung-gil kabur dari sana dan duo besti tersebut menghabisi anak buah yang tersisa dan berhasil menyelamatkan Pak In-muk. Kejahatan-kejahatan Myung-gil mulai terungkap dan semua orang yang terkait juga mulai diselidiki dan ditangkap. Sementara Gang-yong harus dirawat di rumah sakit dan Min-bom masih terus mengkhawatirkan video yang masih dimiliki oleh Myung-gil. Gun-woo dan Woo-jin memutuskan membantu hingga titik darah penghabisan dan mulai mencari tahu di mana keberadaan Kim Myung-gil. Tak lama dari hari itu, Jang-do kemudian menghubungi Gun-woo dan penasaran kenapa mereka mengirim uang kepadanya. Gun-woo menanyakan tentang keberadaan Myung-gil dan ia meminta uang 1 miliar. Karena tak punya uang, ia terpaksa meminta bantuan kepada Min-bom dan akhirnya mulai mendapatkan lokasi Myung-gil. Gun-woo dan Woo-jin memutuskan untuk pergi naik kapal dan menyelesaikan misinya. Ia mencari ke setiap sudut untuk mencari keberadaan Myung-gil. Gun-woo akhirnya berhasil menemukan Myung-gil dan mulai menyerangnya.
Sementara Woo Jin berusaha mengalahkan manusia tank si In-bom. Mereka berdua berhasil mengalahkan Myung-gil dan juga In-bom. Mereka juga berhasil menemukan semua emas batangan milik Pak Choi dan juga berhasil mengambil ponsel Myung-gil. Gun-woo dan Woo Jin memutuskan untuk menyumbangkan semua emas itu untuk membangun rumah sakit dan tak lupa menyertakan nama Pak Choi di dalamnya. Min-bom yang merasa terharu dengan perjuangan Gun-woo dan juga Woo Jin akhirnya memberikan 2 batang emas per orang kepada mereka. Di akhir episode, Gun-woo menemui ibunya yang berada di panti asuhan dan langsung memeluknya. Begitulah akhir perjuangan dua besti yang memperjuangkan keadilan.